Hai, apa kabar teman-teman semua? Selamat datang kembali di channel ini. Tahukah kalian, terkadang hidup itu seperti makan sayur tanpa garam. Hambar, nggak ada rasanya. Terkadang kita merasa kayak ada yang kurang dalam hidup kita. Bahkan hati kita terasa kosong. Nah, justru dalam kondisi semacam ini, cuman Tuhan yang bisa ngisi kekosongan dan kehambaran itu. Makanya kita harus membangun hubungan persahabatan yang akrab dengan Tuhan. Nah, di dalam buku ini, Rico Eren menulis bahwa Tuhan itu sahabat terbaik yang bisa kita akses. Kita bisa sedekat apapun yang kita mau sama Tuhan. Nah, hubungan sama Tuhan itu kayak persahabatan kita dengan orang lain. Itu butuh waktu, usaha, dan juga kejujuran. Dan kita harus berupaya untuk mengembangkan persahabatan dengan Tuhan. Jadi persahabatan dengan Tuhan itu tidak terjadi secara otomatis. Jadi kalau kita tidak menginginkan hubungan yang lebih akrab dan mau membangun hubungan dengan Tuhan, maka sulit bagi kita untuk mengembangkan persahabatan dengan Tuhan. Kita harus jujur dengan perasaan kita kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan ketika Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu. Dan juga belajar mempedulikan apa yang sebenarnya Tuhan pedulikan. Dan juga menginginkan persahabatan dengan Tuhan lebih dari segala hal yang ada. Nah, di hari yang ke-12 atau bab ke-12 dari buku ini, Rico Eren membagikan langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita untuk mengembangkan persahabatan dengan Tuhan. Nah, kali ini saya akan share 4 langkah praktis bagaimana kita mengembangkan persahabatan dengan Tuhan. Langkah yang pertama adalah kejujuran. Untuk menjalin persahabatan yang dekat dengan Tuhan, kejujuran itu adalah kunci utamanya. Tuhan tidak menuntut kita sempurna. Yang Tuhan inginkan dari kita adalah kejujuran. Dalam Alkitab, tidak ada satu orang pun sahabat Tuhan yang sempurna. Bahkan kalau kesempurnaan itu jadi syarat, kita semua tidak ada yang bisa jadi sahabatnya Tuhan. Karena kita ini tidak ada yang sempurna. Tetapi hanya oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar, Tuhan memanggil kita yang penuh dengan kekurangan dan ketidaksempurnaan ini menjadi sahabatnya Tuhan. Bahkan para sahabat Tuhan dalam Alkitab seringkali berkeluh kesah, marah, dan juga kecewa. Tapi Tuhan tidak marah dengan mereka. Malah Tuhan mendengarkan mereka dengan panjang sabar. Misalnya Abraham. Dia bernegosiasi dengan Tuhan tentang nasib kota Sodom. Daud terus mengeluh tentang ketidakadilan yang dia alami dalam hidupnya. Dan juga Tuhan membiarkan Ayub melepaskan kemarahan dan kesedihannya tanpa Tuhan menghakimi Ayub. Ayub justru dianggap jujur. Dan teman-temannya Ayub yang mengkritik Ayub itu malah ditegur oleh Tuhan. Jadi kejujuran itu yang diinginkan Tuhan. Bahkan ketika kita merasa marah atau kecewa. Misalnya Musa. Musa berbicara terbuka dengan Tuhan soal jalan yang harus diambil bangsa Israel. Dan Tuhan sangat menghargai kejujuran dari Musa ini. Jadi persahabatan yang sejati itu dibangun di atas keterbukaan. Tuhan tahu kita bisa merasa marah atau pahit dengan kehidupan kita. Mungkin karena doa yang belum terjawab, atau luka lama yang belum sembuh. Hal itu adalah hal yang wajar. Tapi kepahitan adalah penghalang terbesar dalam hubungan kita dengan Tuhan. Makanya kita perlu jujur dan melepaskan perasaan pahit itu. Itu adalah langkah pertama menuju kesembuhan dan kedekatan yang akrab dengan Tuhan. Jadi, jangan takut untuk mengatakan apa yang sebenarnya kita rasakan.
Seperti yang dilakukan oleh Daud di dalam kitab Mazmur. Dalam kitab Mazmur itu mengajarkan kita untuk jujur dalam berdoa dan menyembah tanpa perlu menutupi perasaan kita yang sedang tidak baik-baik saja. Karena Tuhan ingin kita datang kepadanya dengan perasaan yang tulus. Bukan kata-kata yang sekedar terdengar baik, tapi harus dengan kejujuran. Jadi jangan ragu untuk mencurahkan perasaan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan ingin mendengarnya. Jadi kejujuran itu bukan kelancangan, melainkan tanda bahwa kedekatan hati terbentuk. Nah, yang kedua yaitu taat. Langkah kedua untuk membangun persahabatan dengan Tuhan itu adalah taat. Jadi setiap kali kita memilih untuk taat pada firman Tuhan dan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan meskipun kita tidak memahaminya, itu semakin memperdalam persahabatan kita dengan Tuhan kita. Biasanya kita nggak mikir kalau ketaatan itu penting dalam persahabatan. Karena itu sering dianggap cuman berlaku untuk hubungan dengan orang tua atau atasan kita di kantor. Tetapi Yesus mengajarkan kita bahwa ketaatan adalah bagian dari kedekatan dengan Tuhan. Yesus bilang, kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi ketaatan itu adalah tanda daripada kedekatan. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ketika Yesus menyebut kita sahabatnya, itu artinya kita punya kedekatan yang istimewa dengan Tuhan. Jadi kita harus hidup dalam ketaatan. Kita mengikuti Tuhan karena kita mengasihinya. Bukan karena rasa takut atau kewajiban. Semakin kita dekat dengan Tuhan, sebetulnya semakin dalam hubungan kita dengan Tuhan. Banyak orang berpikir begini, orang Kristen itu taat karena mereka takut dihukum atau takut masuk neraka. Hei, itu pemikiran yang keliru. Tetapi saya mau bilang yang sebenarnya, kita taat karena kita bersyukur atas pengampunan dan kebebasan dan keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Yesus bilang, jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Itu karena cinta, bukan karena ketakutan. Jadi ketaatan membawa sukacita besar dalam kehidupan kita. Wah, ini luar biasa. Kita mengikuti Tuhan karena kasihnya. Dan semakin taat, semakin kita bisa merasakan kedamaian dan kegembiraan yang tiada henti-hentinya. Tuhan Yesus sendiri memberi contoh tentang hubungan dia dengan Bapa di sorga. Yesus selalu melakukan apa yang Bapa perintahkan karena Yesus mengasihi Bapa. Nah, hubungan yang dalam dengan Tuhan itu tidak pasif, tetapi aktif dalam tindakan. Jadi ketika Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi, membantu orang yang lagi membutuhkan, memberi bantuan atau memberi pengampunan kepada orang-orang yang perlu diampuni, atau juga menyebarkan kebaikan, kasih Tuhan mendorong kita untuk taat dan bertindak. Tidak pasif, tapi aktif. Seringkali kita terpikir untuk melakukan hal-hal yang besar untuk Tuhan. Padahal Tuhan lebih menghargai tindakan-tindakan kecil yang penuh dengan ketaatan. Mungkin orang lain gak melihatnya, tapi Tuhan melihat segala hal kecil yang kita lakukan dengan hati yang tulus kepada Tuhan kita. Jadi Tuhan lebih berkenan mendengar kita taat daripada sekedar kita memberikan persembahan dan pujian dengan kata-kata yang indah kepada Tuhan. Kesempatan besar mungkin datang hanya sekali. Tetapi kesempatan-kesempatan kecil untuk taat ada setiap hari. Dan itu ada di sekitar kita. Dalam setiap tindakan sederhana seperti berkata jujur, berbuat baik, atau memberi semangat, membuka pintu untuk orang lain, sebenarnya kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan menghargai ketaatan-ketaatan kecil itu. Bahkan dalam hal-hal yang tampaknya sangat kecil sekali. Yesus pun juga memberi teladan yang sangat luar biasa. Sebelum Yesus memulai pelayanannya, dia hidup
dalam ketaatan selama 30 tahun di bawah asuhan Maria dan Yusuf. Meskipun tidak banyak ayat yang menulis tentang tahun-tahun tersebut, tapi yang pasti itu adalah tahun-tahun yang menyenangkan hati Tuhan karena Yesus hidup dalam ketaatan. Jadi hidup dalam ketaatan itu adalah sesuatu yang sangat dihargai Tuhan, dan itu adalah fondasi dari persahabatan yang sejati dengan Tuhan. Nah, sekarang langkah yang ketiga, yaitu menghargai apa yang Tuhan hargai. Jadi langkah ketiga untuk membangun persahabatan dengan Tuhan adalah menghargai apa yang Tuhan hargai. Ini adalah inti dari persahabatan yang sejati, yaitu peduli terhadap apa yang sahabat kita anggap penting. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin besar juga perhatian kita terhadap hal-hal yang Tuhan pedulikan. Kita akan merasa sedih dengan apa yang membuat Tuhan sedih. Dan kita juga akan merasa sukacita dengan apa yang membuat Tuhan bersukacita. Paulus adalah contoh terbaik dalam hal ini. Segala hal yang Tuhan pedulikan menjadi agendanya Paulus. Dan semangat Tuhan menjadi semangatnya Paulus. Paulus itu merasa terganggu karena dia sangat peduli pada orang-orang yang Tuhan kasihi. Daud juga merasakan hal yang sama. Daud berkata, gairah untuk rumahmu menyala dalam diriku. Jadi apa yang paling Tuhan pedulikan? Gini, salah satu hal yang terpenting yang Tuhan pedulikan adalah menebus umat-umatnya dari dosa. Tuhan ingin semua anak-anaknya yang hilang itu ditemukan kembali. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia. Yang paling berharga bagi Bapa adalah pengorbanan anaknya di kayu salib. Dan hal kedua yang sangat berharga bagi Tuhan adalah ketika kita, Anda dan saya sebagai umat Tuhan membagikan kabar baik itu kepada orang lain. Agar orang lain bisa datang kepada Tuhan. Jadi untuk menjadi sahabat Tuhan, kita harus peduli dengan orang-orang di sekitar kita yang juga Tuhan pedulikan. Sahabat-sahabat Tuhan adalah mereka yang memberitakan kabar baik ini kepada teman-teman mereka. Sekarang yang keempat, yaitu memprioritaskan persahabatan dengan Tuhan lebih dari apapun yang lain. Kitab Mazmur mencatat bahwa penuh dengan contoh keinginan mendalam untuk mengenal Tuhan. Di dalam Mazmur, Daud dengan penuh gairah menginginkan Tuhan lebih dari apapun. Daud menggunakan kata-kata seperti aku merindukanmu, aku menginginkanmu, aku haus dan lapar akan engkau. Daud itu benar-benar mendambakan Tuhan. Bahkan Daud berkata, satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itu yang kuingini, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemuliaan Tuhan dan menikmati baitnya. Di ayat yang lain Daud juga berkata, kasihmu lebih berarti daripada hidupku. Yakub juga merasakan gairah yang sama. Yakub bergumul semalam suntuk dan berkata, aku tidak akan membiarkan engkau pergi kecuali engkau memberkati aku. Bagian yang paling luar biasa dari kisah ini adalah bagaimana Tuhan yang penuh kuasa membiarkan Yakub menang. Tuhan tidak marah jika kita bergumul dengan Tuhan. Karena pergumulan tersebut memerlukan kontak pribadi yang mendalam. Dan tahukah saudara, hal itu membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan suka melihat gairah kita kepadanya. Paulus juga merupakan contoh orang yang penuh gairah dalam persahabatan dengan Tuhan. Tidak ada yang lebih penting bagi Paulus selain mengenal Tuhan.
Itu menjadi fokus utama dan tujuan hidupnya Paulus. Itulah alasannya Tuhan menggunakan Paulus secara luar biasa. Karena Paulus punya gairah kepada Tuhan. Paulus bilang, tujuan utamaku adalah untuk mengenal Dia, agar aku mempunyai hubungan yang semakin dalam dan akrab dengan Tuhan. Dan mampu mengenali dan memahami pribadi Tuhan dengan lebih dalam dan lebih jelas. Kebenarannya adalah kedekatan kita dengan Tuhan sepenuhnya tergantung pada kita. Persahabatan dengan Tuhan adalah pilihan, bukan kebetulan. Kita harus dengan sengaja mencarinya. Apakah kita benar-benar menginginkannya lebih dari segalanya? Dan seberapa berhargakah itu untuk kita? Apakah kita siap mengorbankan waktu dan usaha untuk memperdalam hubungan kita dengan Tuhan? Mungkin dulu Anda sangat bergairah dengan Tuhan. Namun sekarang merasa mulai kehilangan. Gairah itu mulai memudar. Hei, itu adalah hal yang dihadapi oleh jemaat Efesus. Mereka telah meninggalkan kasih mula-mula mereka kepada Tuhan. Mereka masih melakukan hal-hal yang benar, tetapi tanpa gairah. Mereka melakukan karena kewajiban. Dan kalau saudara mengalami hal yang sama yang seperti yang dialami oleh jemaat Efesus, Tuhan memberi undangan kepada Anda untuk datang kepadanya. Nah, penderitaan itu juga dapat menjadi bahan bakar untuk gairah yang hilang. Dan itu memberikan dorongan kuat untuk perubahan yang mungkin sulit kita raih dalam keadaan biasa. C.S. Lewis, seorang tokoh, berkata, penderitaan adalah penggeras suara Tuhan. Itu adalah cara Tuhan untuk membangkitkan kita dari kelesuan rohani. Jadi penderitaan kita bukanlah hukuman, tetapi panggilan untuk bangkit dan kembali kepada Tuhan. Tuhan tidak marah kepada Anda. Dia sangat mencintai Anda. Dan Dia akan melakukan apapun untuk membawa Anda kembali kepadanya. Termasuk di dalam mengizinkan Anda melewati penderitaan. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain mengembangkan persahabatan dengan Tuhan. Itulah hubungan yang akan bertahan selamanya. Satu kali Paulus bilang sama Timotius, berapa orang telah kehilangan hal yang paling penting dalam hidup mereka, yaitu mereka tidak mengenal Tuhan. Apakah Anda merasa telah kehilangan hal yang paling penting dalam hidup Anda? Anda bisa memulainya sekarang. Hari ini juga. Ingatlah, itu semua sepenuhnya pilihan Anda. Anda bisa menjadi sedekat apapun dengan Tuhan sesuai dengan seberapa besar Anda memilih untuk mendekat kepadanya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.